just the way every day goes. Puji Tuhan, kondisi bayi ibu baik-baik saja ya bu. Badannya juga stabil, kulitnya juga sehat. Tetapi pastikan kebersihannya tetap dijaga ya bu. Juga ASI-nya diberikan sesuai dengan jadwal. Tapi dok, menurut adat kami bayinya harus dimandikan menggunakan air garam biar tidak diikuti makhluk jahat. Kau nggak tahu ya kalau di adat kita nggak boleh mencium bayi sebelum 40 hari. Tenang dulu ya, Ma. Tenang dulu ya, Bu. Biar si Endang tenang dulu ya. Ibu bisa keluar sebentar ya, kita kasih waktu untuk Bu Endang. Kami akan berdiskusi dengan Ibu Endang. Dok, ibu mertua sama ibu saya berpendapat yang lain. Saya takut tidak sesuai dengan anjuran dari medis. Itu wajar bu, banyak keluarga memiliki cara dan budaya masing-masing. Mungkin nanti ibu bisa diskusikan dengan perawat ya bu, karena perawat juga mendampingi ibu dari sisi perawatan harian ibu. Saya permisi ya bu. Selamat siang bu, Pak. Bagaimana kondisi ibu dan si kecil? Selamat siang, Nas. Puji Tuhan, saya dan bayi saya baik. Itu saya agak khawatir dengan anjuran yang ibu dan ibu mertua saya anjurkan tadi. Saya takutnya bertentangan dengan anjuran dari medis. Iya, Nas. Saya bingung. Saya jadi serba salah. Soalnya di sisi lain saya ingin menghormati orang tua. Di sisi satunya lagi saya ingin menjalani apa yang anjuran medis katakan. Saya mengerti Bapak dan Ibu. Biasanya dalam kondisi awal kelahiran seperti ini tuh, Ibu akan menerima banyak sekali informasi terlebih dari keluarga. Nah sebelumnya apa saya boleh tahu dari secara adat istiadat dan juga kepercayaan Ibu, bagaimana tradisi itu diterapkan dalam perawatan bayi? Oh, Nas. Jadi, bayi yang baru lahir itu tidak boleh dicium di kening selama 40 hari dan harus dimandikan dengan air garam. Dan saya sebagai ibu yang baru melahirkan juga tidak boleh keluar rumah selama 40 hari. Saya tahu itu penting, Sus. Tapi saya ingin semuanya dalam kondisi aman dan kondisi sehat juga. Baik Bu, Pak, saya mengerti apa yang jadi keluhan Bapak dan Ibu. Di sini kami akan membantu sebisa kami ya Bapak dan Ibu, bagaimana kita harus saling terbuka, saling jujur, agar menemukan harapan dalam keselarasan antara tradisi dan juga peran medis. Nah, itulah inti dari Caring, di mana kami juga turut melihat dari dimensi ibu dan juga bayi secara budaya dan agama. Nurse, saya takut kalau tidak ikut tradisi nanti cucu saya sakit. Kalau saya nurse, saya takut melanggar adat saya. Yang ada saya yang berdosa. Tenang ya, Bu, Ma. Semuanya di sini niatnya baik kok. Baik Bu, berdua saya paham kecemasan Ibu. Itu memang bukti cinta dari Oma yang khawatir terhadap cucunya juga. Tapi di sini kita perlu memahami kondisi dari Ibu Endang sendiri. Biasanya Ibu baru memang butuh ketenangan. Bagaimana jika sekarang kita mencari titik tengah? Tradisi tetap kita upayakan untuk dijalankan, tetapi kita terus memperhatikan anjuran medis juga. Maksudnya bagaimana? Bukannya yang terpenting itu medis? Kita bisa menyelaraskan antara anjuran medis dan juga tradisi Bu dengan cara kita menghormati larangan untuk tidak mencium kepala bayi sebelum 40 hari demi kebersihan dan juga kesehatan bayi. Selain itu, saya juga menganjurkan untuk siapapun yang akan berinteraksi dengan bayi untuk mencuci tangan terlebih dahulu agar kita tetap menjaga kebersihan bayi. Saya ingin mengonfirmasi sebelumnya Bu terkait tradisi Ibu agar anak itu dimandikan dengan air garam. Nah, apakah ketika bayi baru lahir harus langsung dimandikan dengan air garam atau bagaimana Bu? Nggak juga sih nurse, tapi alangkah lebih baiknya mencegah dari awal. Baik, saya mengerti Bu. Tetapi di sini kami juga punya kekhawatiran sendiri Bu, karena kulit bayi itu masih sangat lembab dan sensitif. Takutnya jika dimandikan dengan air garam, nanti kulit bayi akan mengalami iritasi. Nah, apakah berkenan jika anak dari Ibu Endang dimandikan atau mendapatkan ritual mandi air garam itu ketika umurnya sudah menginjak usia anak dan juga ketika ketahanan kulitnya itu sudah lebih baik Bu? Oke lah nurse, demi kebaikan cucu saya bersedia. Baik nurse, itu bisa saya terima. Artinya adat saya tetap dijalankan dan tetap dihormati. Ide yang bagus, Nurse. Saya juga merasa tidak terjepit di antara memilih keyakinan antara ibu dan mertua saya dan juga medis. Saya juga merasa dihormati. Saya bisa memberikan
kasih sayang saya kepada bayi saya tanpa harus mengorbankan keyakinan saya. Oke, baik Bapak dan Ibu, itulah bukti pentingnya dari keterbukaan dan kepercayaan satu sama lain. Semua keputusan yang kita ambil akan terasa lebih ringan. Saya sebagai nenek juga merasa lebih dihargai karena pendapat kami bisa diterima oleh dokter dan perawat demi kebaikan cucu saya. Permisi, selamat siang semua. Selamat siang, Dok. Wah, suasananya berbeda ya sekarang, terlihat lebih damai. Iya dok, kami sudah menemukan solusi agar tradisi tetap dijalankan, tetapi bayi tetap berada di kondisi yang sehat dan aman. Iya dok, saya juga tadi bingung dan juga sedih sih, tapi sekarang saya sudah lega sekali. Ya dok, akhirnya kami sudah sepakat untuk tetap menjalankan adat, tapi dengan cara yang aman, sesuai yang sudah disarankan. Luar biasa, itulah yang paling penting. Kesehatan bukan hanya tentang fisik, tetapi hati yang tenang. Kalau ibu tenang, sudah pasti bayi pun akan ikut bahagia. Benar sekali dok, dari sini saya belajar bahwa tradisi tetap bisa dijalankan, namun tetap menjaga kesehatan cucu saya. Saya sebagai nenek juga sangat senang dengan anjuran yang diberikan suster demi kebaikan cucu saya. Itulah inti dari caring. Tujuan dari caring adalah menyelaraskan keduanya. Bayi berada di kondisi yang tetap sehat dan aman, dan ibu bisa terus mendapatkan dukungan emosional yang baik. Semua perasaan lega, khawatir, bahagia perlu diterima dan diakui. Dari situ kita akan mendapatkan kedamaian dan kepercayaan. Setuju, merawat pasien bukan hanya tugas medis, tetapi juga tugas kemanusiaan. Luar biasa ya, sekarang suasananya lebih tenang. Ini bukti bahwa kerjasama antara keluarga dan tenaga kesehatan berjalan dengan baik. Betul sekali dok, meskipun setiap keluarga memiliki tradisi dan kepercayaan yang berbeda-beda, di sini tugas kami sebagai perawat untuk menyelaraskannya dengan prinsip kesehatan yang aman bagi bayi. Kita bisa melihat bahwa tidak ada yang salah dari tradisi, yang penting penerapannya itu disesuaikan agar bayi tetap berada di kondisi yang sehat dan juga aman. Hari ini bukan hanya Bapak dan Ibu yang belajar, tetapi kami juga belajar tentang makna kasih dan tradisi. Benar dok, dalam caring proses belajar itu dua arah. Keluarga belajar dari kami pun belajar dari keluarga. Ya dok, ya sus, terima kasih ya. Hari ini bukan hanya kami bukan hanya diajari, tapi kami juga didengarkan. Baik, kalau begitu saya pamit keluar ya. Ya dok. Sekarang waktunya ibu beristirahat ya bu. Lingkungan yang tenang akan membantu ibu dan bayi agar tetap sehat. Saya harap Bapak selalu berada di sisi ibu untuk menjaga dan mendukung ibu secara emosional ya Pak. Iya sus. Saya akan pastikan kebutuhan ibu dan bayi terpenuhi. Bila ada yang ibu perlukan, langsung saja panggil saya kapan saja ya Bu. Terima kasih nurse, saya merasa sangat diperhatikan. Sebelum saya pamit, bisakah kita berdoa terlebih dahulu Bu? Boleh nurse. Iya, nurse. Oke, kita berdoa semoga Tuhan selalu menyertai keluarga ini, selalu melindungi Bapak, Ibu, dan juga sekejap. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas karunia dan rahmat-Mu yang begitu besar. Kami memohon kiranya Engkau senantiasa mengaruniakan kekuatan, kesehatan, dan damai sejahtera yang berlimpah bagi keluarga ini. Amin.